Sabda Kehidupan, Agustus 2025. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Lukas bab 12 ayat 34. Penulis Injil Lukas melaporkan bahwa Yesus menyampaikan ajaran ini kepada murid-muridnya ketika mereka berjalan menuju Yerusalem, tempat Paskah kematian dan kebangkitannya. Dalam perjalanan tersebut, dia menyebut mereka sebagai kawanan kecil, dan dia mengungkapkan semua yang ada di dalam hati dan jiwanya. Pemikiran-pemikiran ini termasuk kebutuhan untuk melepaskan diri dari harta benda duniawi, kepercayaan pada pemeliharaan Bapa, kewaspadaan batin, dan pentingnya hidup dalam pengharapan yang aktif akan kerajaan Allah. Dalam ayat-ayat sebelumnya, Yesus mendorong para murid untuk memiliki sikap bebas lepas dan tidak mengkhawatirkan diri atau bahkan kehidupan mereka sendiri. Dia mengatakan kepada mereka untuk tidak mengkhawatirkan kebutuhan materi karena Bapa di surga mengetahui semua yang mereka perlukan. Dia mengajak mereka untuk mencari kerajaan Allah dan mendorong mereka untuk mengumpulkan suatu harta di surga yang tidak akan habis. Yesus tidak sedang mengajarkan sikap pasif dan tidak tertarik pada hal-hal duniawi atau perilaku yang tidak bertanggung jawab di tempat kerja. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kecemasan, kegelisahan, dan ketakutan kita. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dalam konteks ini, hati berarti pusat pemersatu seseorang yang memberi makna pada semua hal yang ia jalani. Di sana terdapat ketulusan dan tidak ada penipuan atau kepura-puraan. Hal ini biasanya menunjukkan niat seseorang yang sebenarnya, apa yang benar-benar dia pikirkan, percayai, dan inginkan. Harta adalah hal yang paling berharga bagi kita dan oleh karena itu menjadi prioritas kita. Inilah yang kita yakini memberikan rasa aman baik untuk saat ini maupun untuk masa depan. Paus Fransiskus menulis, di dunia di mana segala sesuatu diperjualbelikan, rasa harga diri seseorang semakin bergantung pada apa yang dapat mereka kumpulkan dengan kekuatan uang. Kita terus-menerus didorong untuk terus membeli, mengonsumsi, dan mengalihkan perhatian kita sendiri, terpenjara oleh sistem yang merendahkan yang tidak memungkinkan kita untuk melihat melampaui kebutuhan-kebutuhan kita yang mendesak dan kecil. Namun di lubuk hati terdalam dari setiap wanita dan pria, selalu ada pencarian akan kebahagiaan sejati yang tidak mengecewakan dan yang tidak dapat dipuaskan oleh harta benda. Chiara Lubich menulis, ya, apa yang Anda cari itu ada di dalam hati Anda. Ada kerinduan yang tak terbatas dan abadi, suatu harapan yang tak pernah padam, suatu iman yang menembus kegelapan kematian dan menjadi terang bagi mereka yang percaya. Tidak sia-sia Anda berharap, Anda percaya. Tidak sia-sia Anda berharap, Anda percaya untuk mengasihi. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sabda ini mengajak kita untuk menguji hati nurani kita. Apakah harta saya? Apakah yang paling saya hargai? Jawabannya mungkin memiliki banyak nuansa, seperti status ekonomi, tetapi juga ketenaran, kesuksesan, dan kekuasaan. Pengalaman menunjukkan kepada kita bahwa kita harus terus-menerus membawa diri kita kembali kepada kehidupan nyata yang tidak begitu saja lepas, kepada kehidupan yang radikal dan menuntut kasih Injili. Tidaklah cukup bagi seorang Kristiani untuk menjadi baik, penuh belas kasihan, rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Dalam hubungan dengan sesama, ia harus mempraktikkan kasih yang Yesus ajarkan kepada kita. Karena kasih bukanlah sekedar kesiapan untuk memberikan hidup, melainkan benar-benar memberikan hidup. Kita harus mengasihi setiap sesama yang kita temui sepanjang hari.
dalam keluarga, di tempat kerja, di mana saja, dengan ukuran ini. Jika kita hidup dengan tidak memikirkan diri kita sendiri, tetapi memikirkan dan hidup untuk orang lain, kita akan mengalami kebebasan sejati. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.